Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita curah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Haji Nanat Patah Nasir MS, dan Bapak Dr. Fajar Farhan Hikam SSY MPDI, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan yang melihat video ini. Berbicaranya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan saya akan membawakan judul yaitu Pendidikan, Pluralisme dan Multikulturalisme. Pembahasan yang pertama, kasus-kasus aktual pada pendidikan, pluralisme dan multikulturalisme. Toleransi beragama Indonesia bagaikan gajah di pelupuk mata. Indonesia dengan ragam budayanya menyimpan jutaan keunikan endemik di setiap sudutnya. Mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagamaan dalam persatuan. Setidaknya begitulah mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang terikat pada kaki Sang Garuda. Namun, apakah praktik toleransi beragama di Indonesia sudah optimal? Itu merupakan sebuah pertanyaan dari kasus aktual sebagai toleransi beragama di Indonesia. Sebelum membahas tentang kasus aktualnya, marilah kita bahas mengenai pengertian pluralisme dan multikulturalisme. Pengertian pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme adalah memahami dan menyadari suatu kenyataan tentang adanya kemajmukan menurut Syamsul Ma'arif dalam bukunya Pendidikan Pluralisme di Indonesia, yang mengutip pendapat Nurholis Majid mengatakan bahwa pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan masyarakat kita majmuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang hanya menggambarkan kesan pragmatis dan bukan pluralisme. Namun, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme merupakan sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Kemudian dari arti pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang artinya banyak atau beragam. Kultural, budaya atau kebudayaan, dan isme adalah paham atau aliran, yang secara sederhana berarti keberagamaan budaya. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Pembahasan selanjutnya yaitu internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan Islam. Cara-cara yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural dan pluralisme dalam pendidikan agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama dengan melalui berbagai usaha. Di antaranya yang pertama, mengembangkan rasionalisasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan dengan pendidikan agama, sejak dari soal manajemen, penggalangan dana, pembuatan kurikulum, silabus, hingga pelaksanaan program-program. Yang kedua, yaitu membuka kerjasama dengan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai saingan atau musuh. Yang ketiga, yaitu membuat standarisasi ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinilainya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu memberikan peran yang lebih luas kepada mereka yang selama ini dianggap tergolong awam dalam soal agama. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun masyarakat inklusif dan toleran. Bagaimana kita membangun masyarakat inklusif dan toleran?
Masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagamaan dan keperbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku, bangsa, strata ekonomi, termasuk juga di dalamnya adalah keberadaan kemampuan fisik ataupun mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan disabilitas. Pada intinya, kita berada dalam lingkungan yang inklusif dan harus mempunyai sikap yang inklusif. Karena lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, menyediakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Bahwa dalam suatu masyarakat inklusif yang terdiri dari beberapa perbedaan seperti agama, ras, suku, dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai bahan penutupnya, saya akan memberikan solusi terhadap kasus-kasus aktual yang dari awal tadi saya sudah sampaikan. Solusinya yaitu sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dipimpin Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi intoleransi antar agama Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di penjuru wilayahnya. Populasi agama terbesar di Indonesia merupakan Muslim dengan jumlah lebih dari 229 juta manusia yang setara dengan 13% populasi Muslim di dunia. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia. Bagai gajah di pelupuk mata yang tidak nampak. Intoleransi dan diskriminasi agama ini bagaikan angin lalu yang tidak digubris dengan pelaku dibiarkan tanpa diadili. Muncul kekhawatiran ketika kondisi ini terus berulang. Orang-orang akan menganggapnya hal yang normal. Padahal sebagai warga negara Indonesia, bukankah kedudukan semuanya sama dan tidak ada hierarki pada agama? Tidak perlu menunggu penegakan hukum menjadi lebih baik. Upaya yang berawal dari inisiatif masyarakat yang dibutuhkan saat ini narasi-narasi heroik yang bernafaskan kemanusiaan untuk mengutuk perbuatan diskriminatif kini harus digaungkan pula di dalam negeri tanpa melihat latar belakang suku, agama maupun golongan. Mari kita galakan toleransi atas dasar rasa prihatin pada sesama manusia yang lahir bersama di negeri Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.